39. Oksidasi 2-propanol akan menghasilkan senyawa. Oke, kita ingat dulu ya, reduksi oksidasi senyawa organik. Alkohol primer, kalau dioksidasi jadi aldehid, oksidasi lebih lanjut jadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton, keton udah nggak bisa dioksidasi. Alkohol tersier dioksidasi nggak bisa. Nah, sekarang 2-propanol ini termasuk jenis alkohol primer, sekunder, atau tersier. Oke. Alkohol primer kalau OH-nya terikat pada C primer, yaitu C yang ngikat satu C lain. Misalnya kayak gini. Ini OH terikat pada C di sini. Nah, C ini yang CH2 dia ngikat satu C lain. Ngikat C ini ya. Berarti ini adalah C primer. Nah, kalau ini C primer, OH-nya alkohol primer. Kalau alkohol sekunder, OH terikat pada C sekunder, C yang ngikat dua C lain. Misalnya kayak gini. Ini OH terikat pada C di sini nomor 2. Nah, C ini ngikat dua C lain ke kanan dan ke kiri. Berarti ini adalah C sekunder. Alkoholnya disebut dengan alkohol sekunder. Kalau yang alkohol tersier terikat pada C tersier, C yang ngikat 3 C lain. Ini OH terikat pada C tengah nih, C doang. Nah, C doang ini ngikat 1, 2, 3, ngikat 3 C lain, berarti C tersier. Disebut alkohol tersier. Nah, sekarang kita coba lihat nih. 2-propanol ini termasuk jenis alkohol apa sih? Kita bikin ya strukturnya. 2-propanol. Propa, C-nya ada 3. Nomor 2, ol, berarti nomor 2 nih, 1, 2, 3, nomor 2, kasih gugus OH, karena alkanol, kasih H3, kasih H3. Nah, ini OH terikat pada C tengah. Nah, C tengah ini nomor 2, ngikat 2 C lain, berarti alkoholnya alkohol sekunder. Nah, kalau alkohol sekunder kita oksidasi, ini sama ya contohnya kayak gini nih. Ini alkohol sekunder. Kita oksidasi jadi keton. Nah, berarti kita bikin C yang sama dengan bentuk yang sama, jumlah yang sama. Cuma kita ganti aja nih gugusnya alkohol atau OH diganti jadi gugus keton. C-nya 3. Tapi gugusnya nomor 2 dari yang alkohol jadi keton. Keton tuh CO kayak gini. H3. Nah, ini jadi gugus keton. Nah, namanya apa nih? 1, 2, 3. C-nya 3. Propanon. Atau nama lainnya aseton gitu. Atau kalau misalnya teman-teman bingung nih, seenggaknya ingat ini, alkohol sekunder kalau dioksidasi jadi keton, berarti yang bukan keton buang aja lah karena salah. Propanal ini aldehid pasti salah. Aseton ini keton. Propanal aldehid, asam propanoat, asam karboksilat.
butanon sama aseton inilah yang keton. Nah, tapi C-nya 3. Sedangkan buta ini 4. Berarti salah ya. Harusnya C-nya sama, cuman berubah gugus fungsi aja. Jawabannya yang B, aseton atau propanon. Next, nomor 40. Jika larutan CuNO3 2 kali dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah, ditanyakan berat gas. Berarti kita cari dulu nih gasnya. Kita bikin dulu ya elektrolisisnya. Larutan CuNO3 2 kali. Ionisasi Cu2 plus tambah 2NO3 min. Kita bikin katoda elektroda negatif, anoda elektroda positif. Nah, pertama kita mau cari dulu nih gasnya. Kan ditanyain gas. Katoda negatif berarti yang masuk ke sini ion plus. Nah, ion plusnya nih Cu nih. Berarti Cu2 plus tambahin 2 elektron jadi Cu. Nah, Cu doang kayak gini nih padat. Nggak ada nih gas di katoda. Kita coba cek yang anodanya. Nah, untuk anodanya di sini kebetulan menggunakan elektroda platina. Platina ini inert ya. Jadi kalau elektrodanya platina, karbon atau emas itu inert. Inert artinya nggak bereaksi. Nah, terus siapa yang bereaksi? Lihat ion negatifnya. Oh, ini nitrat termasuk sisa asam oksi nih. Nitrat, sulfat, fosfat. Sisa asam oksi berarti yang bereaksi airnya. Air akan teroksidasi di anoda. 2H2O 4H plus O2 4 elektron. H plus ini larutan, ini asam. O2, nah ini dia gasnya. Ini elektron, berarti yang kita cari tuh O2 nih sebenarnya. Oke, ngerti ya, kita mau cari oksigen atau O2-nya. Nah, sekarang di soal diketahui ada arus 0,1 ampere sama waktu 193.000 detik. Pakai rumus apa? Iya, Faraday. Faraday sama dengan I dikali T per 96500. Masukin aja angkanya. 0,1 ampere kali 193.000 per 96500. Biar gampang, 0 coret dulu ya. 0000. Nah, 965 1930. Coret-coret 2 dong yang di atas. Berarti F-nya sama dengan 0,1 dikali 2. 0,2 Faraday. Dan Faraday itu sama dengan molnya elektron. Ini elektronnya. Berarti 4 elektron ini sebanyak 0,2 mol elektron. Kita mau nyari oksigen. Kalau koefisien 4 0,2 mol, koefisien 1 berarti seperempat dari ini ya. 0,05 mol oksigennya. Tapi ini masih mol, ditanyakan gram atau beratnya. Ke rumus yang biasa kita pakai. Mol sama dengan gram per mr. Molnya 0,05 gram oksigen yang mau kita cari, mr-nya. Nah, O itu 16, O2 berarti 32. Kali silang gram oksigen sama dengan 0,05 kali 32. 1,6 gram. Jawabannya yang B. Oke, next. 41.
logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2. Maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP adalah, ditanyakan volume gas H2 dari reaksi. Dan reaksinya sebenarnya udah dikasih tahu nih di soal ini. Cuman masih pakai kalimat. Logam Na bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Kita bikin reaksinya. Na plus air tuh H2O. Jadi NaOH plus H2. Dan seperti biasa kalau kita mau ngitung pakai reaksi, harus setarain dulu ya. Na kiri 1, Na kanan 1, oke. O kiri 1, O kanan 1, oke. H kiri 2, H kanan 1 tambah. Nih, 3 nih nggak setara. Berarti biar setara, ini setengah H2. Biar jadi di kanan juga 2. Nah, biar nggak ada setengah-setengahan, kali 2 aja semua. Berarti 2, 2, 2, ini 1. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, data yang ada di soal ini bilangnya pH 13 plus log 2. Nah, kita jabarin nih pH-nya. pH 13 plus log 2. Nah, pH ini, pH di atas 7 tuh basa ya. Dan di sini juga larutannya NaOH adalah basa. Berarti kita bawa nih ke OH. POH. Nah, pH plus POH kan 14. Berarti kalau kita mau nyari POH, ya 14 dikurang pH-nya. 14 kurang 13, 1. Min sama plus jadi min log 2. Berarti konsentrasi OH min 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Ingat, OH min ke POH itu min log. Ambil 10 pangkat. Kalau min 1 jadinya 1 kayak gini. Nah, angka 2 yang bukan 10 pangkat ditulis aja min log. Tuh. Dan karena NaOH ini adalah basa kuat, basa kuat itu rumusnya konsentrasi OH min sama dengan molaritas dikali sama valensi. Valensi itu apa? Valensi basa OH minnya. Di sini OH minnya 1 doang nih. Valensinya 1. Oke, masukin aja OH minnya ada nih. 2 kali 10 pangkat min 1. Atau gua tulis aja 0,2 ya. Molaritas itu sama aja mol per volume. Nah, volumenya di sini 500 ml atau 0,5 liter. Valensinya 1. Ya, dikali silang dapat dong molnya si NaOH 0,1 mol. Taruh nih di sini 0,1 mol. Kita mau nyari gas H2 di sini berapa? Ingat seperti biasa, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisien 2 0,1 mol, koefisien 1 berarti setengah dari ini 0,05 mol. Atau boleh juga nih 1/2 dikali 0,1 sama aja 0,05 mol. Dan ditanyakan volume dalam kondisi STP. Volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Berarti molnya H2 0,05 kali 22,4.
1,12 liter. Yang A jawabannya.